Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang anabolisme dengan topik fotosintesis. Ya. Nah, fotosintesis itu dialami oleh tumbuhan. Ya, tumbuhan di dunia itu ada tiga, ada lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Nah, kali ini kita hanya mengupas pada tumbuhan berbiji yang memiliki daun seperti ini. Ya. Kalau kita kupas daun pada tumbuhan berbiji itu kalau diiris secara melintang, maka penampangnya dalam mikroskop akan menayangkan seperti ini kira-kira. Ini sudah diperbesar seperti ini, jadi ada lapisan atas, epidermis atas berwarna bening ya, tidak ada kloroplasnya. Di epidermis bawah juga warna tidak berwarna atau bening begitu. Lalu ada semacam bunderan-bunderan yang ada lubangnya, ini namanya stomata. Ya, lubangnya namanya stomata. Sel yang berwarna kuning kecoklatan ini namanya sel penutup stomata. Nah, dia bisa membuka dan bisa menutup. Nah, ini lubangnya namanya stomata. Nah, ini sel penutup stomata. Serta yang bening tadi adalah epidermis. Nah, ini tempat keluar masuknya gas, yaitu CO2 dan O2. Sementara di dalamnya itu ada sel mesofil ya, atau jaringan mesofil. Jaringan mesofil itu ada dua ya. Ada sel-sel parenkim palisade yang bentuknya seperti tiang dan dia merapat seperti ini, dan sel parenkim spons seperti spons atau bunga karang gitu ya. Lalu di sini ada vein atau pembuluh. Ya, pembuluh di sini gabungan antara pembuluh tapis, phloem dan pembuluh kayu atau silet. Ini menyatu ya, kalau sudah sampai daun dia menyatu seperti ini. Nah, berikutnya sebenarnya fotosintesis itu adalah ya proses di mana memperoleh perolehan energi matahari yang kemudian diolah menjadi energi kimia, yang nanti energi kimia tersebut digunakan untuk membentuk bahan makanan. Nah, jadi energi matahari lah yang menyebabkan tumbuhan, ya tumbuhan berbiji yang punya klorofil. Ya, umumnya tumbuhan itu memiliki klorofil ya, semuanya tumbuhan memiliki klorofil, akan mengubah energi matahari menjadi ATP. Nah, ATP-nya ini digunakan untuk menyusun bahan makanan, glukosa dan lainnya. Nah, bahannya apa ya? Di sini ada bahan baku untuk menyusun bahan makanan, itu ada CO2 gas dan H2O air, tentunya cair, dan akan diolah di organel kloroplas. Nah, di sini mengalami fotosintesis. Kemudian akan dihasilkan molekul organik, biasanya adalah karbohidrat atau pecahannya disebut glukosa. Ketika molekul organik ini ditambah oksigen, maka akan berlangsung respirasi seluler pada mitokondria dan dihasilkan ATP. Nah, ATP inilah yang digunakan untuk kegiatan sel, aktivitas makhluk hidup ya. Kalau dia organisme multiseluler, maka sel-sel yang menyusun tubuh makhluk hidup itu menggerakkan atau melakukan aktivitas baik organ maupun dari individu itu sendiri secara organisme. Nah, di sini tertulis energi panas. Nah, gampangnya seperti ini ya, makhluk hidup yang masih bernyawa dan masih melakukan metabolisme itu suhu tubuhnya panas ya, terutama hewan berdarah panas. Kalau hewan berdarah dingin, dia suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungan. Nah, suhu panas ini sebagai representasi pada tubuh makhluk hidup ya, hewan berdarah panas, bahwa di situ telah berfungsi ATP yang sedang digunakan untuk beraktivitas. Sel tersebut walaupun diam tidak bergerak juga melakukan aktivitas sehingga disebut sebagai energi panas. Nah, itulah ya dikatakan bahwa energi matahari dapat diubah menjadi energi kimia yang mana energi kimia dapat dimanfaatkan untuk aktivitas-aktivitas seluler termasuk aktivitas untuk ya melakukan proses fotosintesis ini sendiri. Walaupun ATP ini tidak diperoleh melalui pemecahan glukosa, tapi ATP ini diperoleh melalui cahaya ya. Adanya penangkapan cahaya yang kemudian menghasilkan energi kimia ATP. Nah, fotosintesis itu melibatkan dua proses, yaitu reaksi terang membutuhkan cahaya dan reaksi gelap tanpa membutuhkan cahaya. Reaksi terang disebut di situ disebutkan ada perubahan energi matahari menjadi energi seluler atau energi kimia yang disebut ATP, dan ditambah satu lagi energi yang berbentuk NADPH. ATP dan NADPH diproduksi melalui reaksi terang yang melibatkan H2O yang kemudian dia pecah menjadi oksigen dan ion H+ yang beredar di dalam kloroplas.
Selanjutnya, CO2 yang diserap oleh tubuh tanaman melalui stomata akan diproses melalui reaksi gelap atau siklus Kelvin untuk dihasilkan glukosa. Seperti itu. Itulah ringkasnya ya. Kita akan kupas pelan-pelan. Nah, ini di sini ada H2O berubah jadi oksigen, lalu CO2 akan diubah menjadi glukosa. Dan tentu di sini membutuhkan energi atau cahaya matahari dan perlu adanya klorofil, ya, elemen yang mampu menangkap foton atau cahaya matahari untuk kemudian diubah menjadi ATP dan NADPH. Seperti apa prosesnya? Nah, sebelum ke arah proses, kita lihat dulu persamaan fotosintesis ya. Di sini ada CO2 ditambah H2O. Kemudian menjadi, ya, dengan bantuan cahaya dan berlangsung pada klorofil, melibatkan klorofil, menjadi produk, yaitu C6H12O6 atau glukosa, dan 6O2. Kalau disetarakan, 6CO2, 6H2O, C6H12O6, dan 6O2. Nah, sebenarnya pada proses detailnya itu juga dihasilkan H2O. Ya, H2O pada produk ada 6 molekul, H2O pada reaktan atau bahan atau substrat ada 12. Ini kalau disetarakan menggunakan persamaan fotosintesis, 12 ini sama 6 bisa disetarakan menjadi 2, ya, 12 dibagi 6 ada 2, H2O menjadi 1. Ya, namun demikian, ya, pada H2O yang produk ini tidak menjadi sebuah produk. Ya, ini kalau dalam pengurangan ya bukan pembagian, maka 6H2O dikurangi 6H2O hasilnya 0, 12H2O dikurangi 6H2O hasilnya 6H2O. Sehingga persamaannya menjadi setara. Ya, 6CO2 plus 6H2O menjadi C6H12O6 sini dan 6 oksigen, 6O2. Seperti itu. Lalu kita lihat dulu ya organ-organ yang terlibat di dalam fotosintesis. Di sini kalau kita tadi sudah mengupas penampang melintang daun, nah ini kalau kita ambil sampel ya sel yang mengalami fotosintesis, misalnya di sini adalah sel bunga karang ya, parenchyma spons, disorot seperti ini. Nah, ternyata dalam satu selnya itu ada bulatan-bulatan berwarna hijau. Nah, bulatan-bulatan berwarna hijau ini disebut dengan kloroplas. Kloroplas ini kalau kita perbesar itu bentuknya seperti ini ya. Kalau penampang aslinya seperti ini bentuknya ya. Di sini ada tumpukan-tumpukan seperti tumpukan koin ya, atau tumpukan membran yang pendek, yang menebal, seperti ini disebut granum. Kalau lebih dari satu ini namanya grana. Banyak seperti ini namanya grana. Kalau hanya satu saja namanya granum. Lalu yang bukan tumpukan-tumpukan, dia adalah cairan, itu namanya stroma. Cairan yang ada di dalam kloroplas namanya stroma. Nah, ini perbandingannya nanti skalanya 1 mikrometer ya. Satu tumpukan ini namanya granum, kalau gabungan atau kumpulan granum namanya grana. Nah, satu granum itu ada tumpukan-tumpukan ya, kepingan-kepingan membran yang satu kepingnya disebut tilakoid. Nah, kemudian granum dan stroma dibungkus oleh outer membran ya. Outer membran itu yang bagian luar, lalu di tepat di bawah outer membran itu ada intermembran space, lalu ada inner membran, membran dalam. Jadi membrannya ada dua ya, membran luar dan membran dalam. Lalu ada sela-sela area ya, namanya intermembran ya, ruang antar membran. Nah, seperti itu. Ini kita perjelas lagi ya biar nampak tadi sedikit tertutup di sini ya. Ada kloroplas yang diperbesar seperti ini, ada outer membran, ada intermembran, sama ada inner membran ya, ada inner membran. Di sini ada tilakoid ya, kepingan tilakoid. Lalu kalau kepingan tilakoid ini menumpuk namanya adalah granum ya. Lalu yang bukan tumpukan tilakoid namanya stroma, dia adalah cairan ya, jadi situ ya. Berikutnya yaitu cahaya. Cahaya adalah faktor utama yang menyebabkan terjadinya fotosintesis. Nah, klorofil yang dapat menangkap partikel cahaya ini. Nah, cahaya ini yang bersumber dari matahari ini akan nyampe ke bumi dan nyampe ke sel-sel tumbuhan dan nyampe pada bagian klorofil yang ada di kloroplas itu dalam bentuk energi elektromagnetik yang bergerak sebagai gelombang. Nah, gelombang ini panjangnya berbeda-beda ya. Ada yang 380 sampai dengan 150 nanometer. Panjang gelombang yang berbeda-beda ini akan nampak sebagai warna yang berbeda jika itu
disorotkan melalui prisma. Jadi cahaya matahari ini kan tidak bisa kita lihat secara nyata, tapi begitu dilewatkan prisma nanti akan nampak ya cahaya-cahayanya ya, sesuai panjang gelombangnya. Nah, ada hubungan yang terbalik antara panjang gelombang dengan energi. Nah, jika panjang gelombangnya tinggi, seperti yang warna merah ini, 750 nanometer ini, maka energi yang dihasilkan nanti, yaitu berupa ATP ini akan rendah. Ya, berbeda dengan jika panjang gelombangnya itu rendah, 380 nanometer, maka ATP yang dihasilkan akan tinggi. Namun demikian, klorofil ini ya populer untuk menangkap, lebih dikenal menangkap panjang gelombang di antara 680 sampai 700 nanometer. Oke, berikutnya tentang pigmen. Nah, setiap tumbuhan memiliki daun dan warnanya tidak selalu hijau. Kalau warnanya hijau, dia mengandung pigmen utama, yaitu klorofil A. Klorofil A. Nah, pigmen pendamping adalah klorofil B, karotenoid, karoten, atau xanthofil. Ini warna-warna pigmen yang biasanya melengkapi daun maupun bunga ya, mahkota bunga. Karotenoid itu cenderung berwarna kuning ya, atau mirip orange. Karoten ini orange atau keemasan gitu. Xanthofil ini berwarna biru ya. Sementara klorofil A dan B ini berwarna hijau. Nah, substansi yang menyerap cahaya tampak ini ada di dalam membran tilakoid. Nah, di sini ini ada tumpukan membran tilakoid. Ya, satu tumpukan namanya granum, kumpulan granum namanya grana. Nah, di sini ada cahaya-cahaya yang terserap ya oleh klorofil dan ada juga cahaya yang dipantulkan yang berwarna hijau ya. Cahaya hijau cenderung dipantulkan. Ya, kalau daunnya berwarna hijau, cahaya hijau berarti dipantulkan. Kalau daunnya berwarna kuning, ini warna kuning yang dipantulkan. Nah, sisanya cahaya-cahaya yang lain itu diserap ternyata ya, sesuai panjang gelombang yang ada ya, terserap. Nah, menyerap panjang gelombang hijau itu paling sedikit ya. Jadi mungkin terserap, tapi kebanyakannya adalah dipantulkan gitu. Nah, berikutnya ini ada spektrum aksi fotosintesis yang ditunjukkan oleh Theodore W. Engelmann. Di sini ada cobaan yang dilakukan oleh Theodore W. Engelmann. Dia menyediakan alga yang berbentuk filamen ya. Ini mungkin spirogyra. Lalu spirogyra ini disorot cahaya yang dilewatkan ke prisma. Nah, sehingga cahayanya itu berpendar atau memencar, divergen, sehingga menyebar ya warna-warnanya itu, seperti nampak pada gambar. Ada warna ungu, biru, hijau, kuning, sampai dengan merah ya, sesuai dengan panjang gelombangnya tadi. Nah, maka di sini akan berkumpul bakteri aerobik. Nah, daerah yang terdapat banyak oksigen, maka di sini akan berkumpul banyak bakteri. Nah, ini membuktikan bahwa semakin kecil panjang gelombang, maka semakin banyak di sini oksigen yang dihasilkan. Kalau oksigen yang dihasilkan itu banyak, berarti artinya ATP yang dihasilkan juga banyak. Sementara yang berwarna hijau dan kuning ini rendah, ya, produksi energi dan oksigennya rendah, maka bakterinya sedikit yang di area sini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dia berkumpul banyak ya, jumlah besar di sekitar alga yang mendapat cahaya warna biru, violet, dan merah. Nah, di sini memuncak. Ini bukan grafik, tapi ini gambaran adanya populasi bakteri di sekitar alga yang berbentuk filamen atau benang ini. Ini adalah alganya ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah cahaya biru, violet, dan merah itu yang paling efektif dalam fotosintesis. Nah, ini prakteknya pakai alga ya. Alga itu adalah ganggang hijau di sini. Dia bukan tumbuhan, tapi organisme bersel satu, baik uniseluler atau multiseluler. Ini multiseluler, jejer-jejer membentuk benang. Nah, dia juga punya klorofil, layaknya tumbuhan hijau. Nah, siapapun makhluk hidup yang punya klorofil, nah dia itu bisa melakukan fotosintesis. Nah, berikutnya ini adalah fotosistem. Apa itu fotosistem? Fotosistem adalah kumpulan titik-titik ya yang merupakan sistem suatu sistem yang memiliki peran menangkap foton atau cahaya. Nah, fotosistem ini berada pada protein integral pada membran tilakoid. Ya, tepatnya nanti sering disebut sebagai fotosistem 1 atau fotosistem 2. Nah, yang dikenal populer dalam fotosintesis tumbuhan adalah fotosistem 1 yang dapat menangkap atau banyak menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Ada juga yang bernama fotosistem 2
atau sering disebut P680. Artinya adalah fotosistem yang banyak menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Nah, di sini ada sistem ya, fotosistem artinya penangkap foto atau cahaya ya. Ketika foton itu menyentuh fotosistem, ya, maka elektronnya akan meloncat-loncat ya. Ini ada istilahnya adalah transfer of energy. Nah, ini sebenarnya adalah elektron yang berpindah-pindah. Seakan-akan elektron ini sebagai fasilitator ya mengalirnya energi. Nah, elektron ini nanti tidak hanya meloncat-loncat di area fotosistem, tapi dia juga berpindah ke tempat yang lain. Kumpulan pigmen dan protein yang berasosiasi dengan membran tilakoid yang memanen energi dari elektron yang tereksitasi. Nah, ini yang tadi disebut sebagai fotosistem. Ya, kumpulan pigmen dan protein yang berasosiasi ya menjadi satu paket dalam protein integral biasanya pada membran tilakoid yang nanti memanen energi bahasanya ya, mengumpulkan cahaya dan banyak mengeluarkan elektron. Elektron yang berpindah-pindah ini mengisyaratkan adanya energi yang diperoleh, artinya banyak memanen energi ya dari elektron yang tereksitasi. Jadi elektronnya itu keluar meninggalkan ruangannya. Nah, ini akibat dari energi yang masuk begitu ya. Nah, energi nanti ini akan ditangkap dan ditransfer antara molekul fotosistem sampai mencapai molekul klorofil pada pusat reaksi. Nah, sini ada primary electron acceptor. Nah, ini elektron penangkap elektron primer di sini atau disebut sebagai pusat reaksinya. Nah, pusat reaksi inilah yang nanti sebagai penangkap utama ya setelah berpencar-pencar ini akan berpusat ke sini. Nah, setelah berpusat ke sini, elektron ini akan dipindahkan ke tempat yang lain. Kemana itu? Nah, nanti kan kita bahas. Nah, klorofil ini elektronnya tereksitasi. Nah, ini yang tereksitasi maksudnya adalah elektronnya ya, bukan klorofilnya. Elektronnya tereksitasi oleh cahaya. Nah, saat pigmen menyerap cahaya, klorofil ini elektronnya mengalami eksitasi dan tidak stabil. Nah, sehingga tadi elektronnya berpindah-pindah, tidak stabil, sampai dia ketemu pada pusat reaksi yang akhirnya mengalir ke tempat lain. Ya, jadi cahaya yang tertangkap itu, ya, itu juga bisa terpantul, ya. Ini namanya adalah fluorescence, ya. Cahayanya itu bisa terpantul kembali keluar, ya. Kemudian elektronnya tereksitasi, lalu juga cahaya tersebut ternyata membawa kalor atau panas. Nah, disitulah terjadi proses yang disebut sebagai pemanenan energi cahaya. Nah, lalu kemanakah arah aliran elektron? Ya, arah aliran elektron ini? Ini ada beberapa cara ya. Ada dua rute jalur elektron nanti akan tersimpan pada akseptor elektron primer sehingga nanti akan mengalir melalui jalur non-siklik atau aliran elektron melalui jalur siklik. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu yang aliran non-siklik ya. Kita lihat di sini. Ini adalah penampang kloroplas ya. Di sini ada granum dan di sini sisanya di sini ruangan ini adalah stroma ya. Cairan yang mengisi ruang-ruang atau mengisi ruang kloroplas ya di dalam kloroplas ya. Nah, ini ada granum. Granumlah ya yang menerima cahaya matahari. Karena di sini ada membran tilakoid, membran tilakoid, membran tilakoid gitu ya. Nah, di membran tilakoid ini ada fotosistem 2 dan fotosistem 1. Pada saat yang bersamaan, fotosistem 2 dan fotosistem 1 menerima cahaya matahari. Menerima cahaya matahari. Pada fotosistem 2, rupanya dia itu dapat mengakibatkan terjadinya fotolisis air. Jadi ada H2O di dalam granum ya, di dalam granum ini ada isi cairan yaitu H2O. Dia pecah. Kenapa pecah? Elektron yang ada pada fotosistem 2 ini ternyata meninggalkan primary acceptor. Nah, dia meninggalkan fotosistem dan mengalir ke primary acceptor. Karena elektronnya dia meninggalkan tempat pertamanya, maka kosong elektronnya ini. Karena kosong, maka dia membutuhkan elektron baru. Nah, elektron baru ini diperoleh dari H2O yang pecah. Menjadi 2H plus setengah O2 atau O ya, oksigen atom tunggal. Sampai kemudian atomnya bersatu membentuk oksigen. Ya, dua atom oksigen membentuk oksigen O2, ya, O2. Lalu elektronnya ini mengalir ke sini, H plusnya dia mengalir ke tempat lain. Nah,
Lanjut perjalanan elektronnya sampai ke Pg, lalu ke sitokrom kompleks. Ya, sitokrom kompleks ini ada yang menyediakan energi ini ya, akan terjadi aliran chemiosmotik ya, yang kemudian terbentuklah ATP. Apa itu chemiosmotik? Adanya aliran ion H+ menuju ke suatu enzim ATP sintase, sehingga aliran H+ tersebut menyebabkan bertemunya ADP dan P, sehingga terbentuklah ATP. Nah, saat elektron melalui sitokrom kompleks, pada saat yang sama aliran H+ juga terjadi mengalir ke ATP sintase tadi, sehingga dihasilkan ATP. Setelah itu elektron mengalir ke PC dan diterima akhirnya oleh P700. Oleh P700 ini dialirkan ke akseptor primer yang kedua, lalu dialirkan ke FD, dan terakhir ditangkap oleh NADP+ reduktase. Ini adalah enzim penerima elektron terakhir dari aliran non-siklik. Nah, saat elektron ditangkap oleh NADP+ reduktase, pada saat yang sama, NADP+ bertemu dengan 2H+. Jadi, ion H+ juga mengalir ke sini. Nah, cuma ini bukan chemiosmosis karena dia tempatnya sudah ada di sini. Kalau yang chemiosmotik tadi, ion H+-nya ada di tempat yang berbeda sehingga harus melintasi membran. Nah, itu disebut chemiosmotik. Di mana konsentrasi H+ yang di luar membran itu lebih banyak dan akan mengalir ke tempat di mana ion H+ lebih rendah. Nah, ketika ion H+ itu mengalir dan sampai ke lintasan, ya, melintasi membran dan ketemu dengan ADP dan E, sehingga bertemulah mereka menjadi ATP dengan bantuan enzim ATP sintase. Nah, sehingga yang NADP+ reduktase tadi menyebabkan NADP+ bertemu dengan 2H+ menjadi NADPH plus ion H+. Ya, ion H+-nya yang dipakai adalah satu saja. Juga elektronnya ikut bergabung ke NADPH. Sehingga aliran non-siklik ini elektronnya tidak kembali ke fotosistem 2 sebagai tempat asal dari elektron. Nah, sementara yang aliran siklik ya tidak melibatkan fotosistem 2. Dia pada saat yang sama fotosistem 1 selain menerima elektron dari fotosistem 2 tadi, dia juga mengalami eksitasi elektron. Nah, jadi eksitasi elektronnya fotosistem 1 ditangkap oleh akseptor primer, dialirkan ke FD, lalu masuk kembali ke sitokrom kompleks. Tidak ke NADP+ reduktase, tetapi ke sitokrom kompleks. Nah, sitokrom kompleks akan diserahkan elektronnya ke PC dan PC diserahkan kembali ke fotosistem 1. Demikian seterusnya dan elektron ini selalu kembali dan selalu kembali. Ketika elektron melalui sitokrom kompleks, terjadi chemiosmotik seperti yang non-siklik tadi. Ada ion H+ yang mengalir melintasi membran dan akhirnya bertemu dengan ADP dan P di enzim ATP sintase. Nah, inilah hasil utama dari fotosistem 1 yang mengalami aliran siklik. Sementara yang tadi non-siklik dia menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, ini NADPH ini bukan hasil dari fotosistem 1 ya, bukan dari hasil aliran siklik. Dia NADPH ini hasil dari aliran non-siklik yang sumber elektronnya fotosistem 2 yang memang melewati fotosistem 1. Tapi kalau yang aliran siklik, dia sumber utama elektronnya dari fotosistem 1 lalu kembali lagi ke fotosistem 1 tanpa menyerahkan elektronnya ke NADP+ reduktase. Nah, seperti ini kira-kira gambarannya. Jadi ini adalah membran tilakoid, lalu di luarnya ini adalah stroma, lalu yang berwarna hijau di sini adalah ruang tilakoid. Nah, ruang tilakoid ini berisi cairan, tentunya ada H2O. Stroma pun demikian, juga isinya H2O ya. Nah, H2O tadi di sini mengalami fotolisis ketika fotosistem 2 mengalami kehilangan elektron karena elektronnya mengalami eksitasi karena terkena cahaya matahari. Nah, tadi elektron yang tereksitasi akan mengalir ya menuju ke sitokrom kompleks. Nah, saat melalui sitokrom kompleks terjadi aliran 2H+ melintasi membran tilakoid. Lalu melintasi lagi membran tilakoid yang kedua. Nah, lalu bertemu di dalam ATP sintase ya
lalu bertemu dengan ADP dan P, sehingga terbentuklah ATP. Nah, ini yang disebut chemiosmotic atau chemiosmosis. Jadi intinya adalah ion H+ mengalir melintasi membran menuju ke tempat yang konsentrasinya rendah. Nah, seperti ini. Kemudian mengalir lagi ke sini, ya, mengalir ke sini dan bertemulah H+ dengan ADP dan P. Lalu elektron yang tadi mengalir lagi lewat PC dan ketemu dengan fotosistem 1, lalu diserahkan ke FD, lalu terakhir diserahkan ke NADP plus reduktase menghasilkan NADPH. NADPH dan ATP ini akan menuju ke siklus Calvin untuk digunakan. Sementara oksigen yang dihasilkan dari fotolisis air tadi, dia akan dibuang meninggalkan tubuh tumbuhan ya melalui stomata, dibuang begitu saja karena saking banyaknya. Walaupun kebutuhan respirasi juga tetap memerlukan oksigen, namun ternyata oksigen tersebut terlalu banyak sehingga dibuang ya ke alam bebas seperti itu. Maka kita dapat menyebut tumbuhan hijau adalah penyedia oksigen di atmosfer bumi. Berikutnya, setelah reaksi terang tadi ada jalur non-siklik dan siklik, maka ATP dan ADPH akan diproses di siklus Calvin. Prosesnya adalah CO2 akan diikat oleh RUBP, ribosa bifosfat, dengan bantuan enzim Rubisco. Nah, kemudian dihasilkan fosfogliserat ya dengan atom C sebanyak 3, maka ini disebut sebagai tumbuhan C3. Yang reaksi gelapnya setelah diikat CO2 dihasilkan senyawa dengan atom C sebanyak 3. Ya, seperti ini. Sebenarnya di sini adalah C5 ya, ribosa bifosfat itu C5 dan mengandung 2 fosfat, lalu ketambahan C1 menjadi C6. Nah, keadaan C6 ini tidak stabil sehingga dia akan putus begitu saja dan terbagi menjadi 2 senyawa yang sama persis, yaitu 3 fosfogliserat. Nah, proses ini namanya fiksasi ya, carbon fixation atau fiksasi karbon. Karbon yang dimaksud adalah CO2. Nah, karena hasil fiksasi karbon ini adalah senyawa dengan atom C3, maka ini disebut tumbuhan C3. Lalu diproses ya, bertemu dengan ATP menjadi 1,3 bifosfogliserat. Lalu bertemu dengan NADP+, dengan bertemu dengan NADPH, lalu berubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Lalu gliseraldehid 3 fosfat ini akan terkumpul banyak ya, sebagiannya ya 3 atom C-nya satu senyawa dia akan berpisah dan berkumpul membentuk glukosa, sementara sisanya akan berkumpul membentuk RUBP. Saat berkumpul membentuk RUBP membutuhkan bantuan ATP agar kumpulan senyawa dengan atom C sebanyak 3 ini mampu memproduksi senyawa berkarbon 5 dengan atom C sebanyak 5, dengan fosfat sebanyak 2. Nah, tadinya sudah punya fosfat 1, ini membutuhkan fosfat 1 lagi sehingga fosfatnya ada 2. Tapi dia membutuhkan 2 atom C yang sumbernya dari 3 atom C juga. Nah, disinilah terjadi kerumitan yang tidak dapat dijelaskan, yang kumpulan 3 atom C ini sebanyak sekian molekul, lalu terbentuk menjadi sekian molekul dengan jumlah atom C sebanyak 5. Nah, demikian seterusnya, RUBP akan melakukan pengikatan CO2 dan terjadilah siklus Calvin. Sampai kapan berhenti? Sampai ATP tidak tersedia dan NADPH tidak tersedia. Ketika ATP dan NADPH ini tersedia, maka siklus ini akan terus berlanjut, dan syarat yang lain adalah tersedianya CO2. Kalau CO2 tidak tersedia, maka siklus ini pun juga tidak akan berlanjut. Berikutnya, ini untuk memperjelas tahapan dari siklus Calvin ya. Di sini ada 3 fase. Fase pertama tadi adalah carbon fixation atau pengikatan karbon. Kemudian fase kedua adalah reduksi, ya, di mana terjadi reaksi reduksi dari fosfogliserat menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Nah, kemudian fase ketiganya adalah fase regenerasi, penangkap CO2 ya, CO2 akseptor. Siapa itu? Yaitu RUBP, regenerasi untuk membentuk RUBP lagi. Nah, sebenarnya di sini ada cabang fase yang keempat, yaitu fase sintesis, di mana akan berkumpul gliseraldehid 3 fosfat sebanyak-banyaknya, dan kumpulan dari 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat akan membentuk glukosa atau sugar ya. Glukosa ini pun bisa berubah bentuk dan strukturnya sehingga menjadi senyawa yang lain seperti fruktosa dan kemudian berkumpul menjadi selulosa, menjadi karbohidrat, dan senyawa lainnya yang mungkin ada selain yang saya sebutkan. Oke, berikutnya kita akan bagi tumbuhan itu menjadi tiga macam, yaitu
berdasarkan proses setelah CO2 itu diikat oleh RUBP ya, yaitu tumbuhan C3, C4, dan CKM. Nah, ini tumbuhan C3 ini contohnya adalah tumbuhan padi ya, di mana tumbuhan C3 ini memiliki kemampuan adaptif pada lingkungan yang memiliki kandungan CO2 atmosfer yang tinggi. Nah, tanaman C3 ini ketika proses fotosintesis berlangsung, C2 akan langsung masuk ke dalam siklus Kelvin tanpa melalui mekanisme lainnya. Nah, namun demikian, ketika dalam suhu udara yang tinggi karena panas terik matahari, ya, maka fotosintesis ini akan terganggu dengan adanya proses photorespiration atau fotorespirasi. Apa itu fotorespirasi? Keadaan di mana stomata itu menutup sehingga oksigen tidak dapat diambil dari luar. Nah, oksigen diambil dari hasil fotolisis air. Jadi meskipun stomata menutup pada siang hari, ya, klorofil masih dapat melakukan reaksi terang. Nah, ingat reaksi terang itu dihasilkan oksigen. Nah, oksigen ini bukan dari luar tubuh karena stomata tadi tertutup. Nah, ketika oksigen ini banyak tersedia, maka dia akan masuk ke jalur mengganggu siklus Kelvin. Kenapa? Karena oksigen ini dapat ditangkap, dapat difasilitasi ya oleh enzim Rubisco. Sementara Rubisco itu juga sebenarnya sebagai enzim yang memfasilitasi bertemunya RUBP dengan CO2. Nah, CO2 ini datangnya dari mana? Padahal stomatanya menutup. Nah, CO2 ini berasal dari respirasi di mitokondria. Ya, terjadi respirasi di mitokondria. CO2 ini akan dipakai. Berarti bisa melakukan reaksi gelap? Iya. Namun jumlahnya lebih sedikit karena CO2-nya terbatas. Beda ketika stomata membuka, CO2 juga diperoleh dari luar tubuh sehingga ini bisa maksimal dan fotorespirasi mungkin tidak begitu terjadi dalam jumlah yang sering atau banyak. Karena stomata menutup, sehingga fotorespirasi ini jumlahnya meningkat kejadiannya. Oksigennya bertemu RUBP juga, pada lain sisi CO2 juga bertemu RUBP. Namun yang terjadi sini lebih banyak dibanding yang sini. Nah, sehingga dalam siklus yang terjadinya fotorespirasi ini akan dibutuhkan ATP. Ya, ATP ini sebenarnya adalah cadangan energi, tapi dia pakai. Apa hasil dari siklus fotorespirasi ini? Hasilnya hanya ADP yang ini tidak bisa dijadikan energi, lalu menghasilkan CO2 layaknya respirasi pada mitokondria. Ini terjadi pada stroma ya. Tapi ini terjadi di stroma ini menghasilkan CO2 dan NH3. Ini adalah sampah. Nah, CO2 ini dipakai lagi juga bisa ke sini untuk dihasilkan glukosa tadi ya dalam siklus Kelvin. Nah, tapi efektifkah? Nah, menurut beberapa pendapat ahli biologi, proses fotorespirasi ini rupanya cukup mengganggu karena menggunakan ATP, yang seharusnya ATP ini disimpan untuk dipakai pada kegiatan fotosintesis atau kegiatan yang lainnya. Sementara dalam fotorespirasi ini tidak dihasilkan glukosa sama sekali. Jadi dia membuang-buang energi, tidak menghasilkan glukosa sama sekali. Sementara untuk yang siklus Kelvin ini tetap dihasilkan glukosa, namun jumlahnya lebih sedikit karena jumlah CO2-nya sedikit. Nah, itulah kira-kira mengapa fotorespirasi ini sering disebut sebagai mekanisme yang kurang menguntungkan ya, karena tidak dihasilkan energi, tidak dihasilkan glukosa. Justru dia ini membutuhkan energi ya, membutuhkan energi bukan menghasilkan energi. Beda dengan respirasi seluler yang terjadi di mitokondria. Dia ini memecah glukosa tapi menghasilkan ATP. Nah, kemudian menghasilkan CO2 juga. Seperti itu. Nah, pada jalur ini ya fosfoglikolat ini rupanya dia ditransfer ya sebagiannya ke peroksisom, lalu masuk ke mitokondria, lalu kembali lagi ke peroksisom dan lalu diserahkan lagi ke kloroplas di stroma dalam bentuk fosfogliserat. Nah, fosfogliserat ini untuk apa ya? Dia fosfogliserat ini kalau di sini memberi support ya kepada siklus Kelvin rupanya di sini. Ya, kalau berdasarkan aliran ini. Tapi kalau fosfoglikolat ini tidak mengalir ke peroksisom, maka segera dia akan berubah jadi glisin. Nah, sehingga akan membentuk serin, gliserat.
3PG dan RUBP. Nah, fosfoglycerat, 3 fosfoglycerat 3PG. Nah, 3PG ini tidak untuk membentuk glukosa, tetapi untuk membentuk RUBP. Ya, bukan untuk membentuk glukosa. Jadi ini juga 3PG ini juga sama, ini juga untuk membentuk RUBP. Bisa jadi ya. Sebagiannya mungkin ada yang sempat terkumpul untuk membentuk glukosa untuk yang jalur siklus Kelvin. Nah, siapa yang cenderung melakukan ini? Rupanya adalah tumbuhan C3 dengan kondisi cahaya matahari yang melimpah dan sangat panas. Sementara pada tanaman C4, ini dia untuk menekan terjadinya fotorespirasi ini, mengembangkan strategi penanganan panas tersebut dengan membagi ruang ya untuk proses metabolismenya. Jadi pada reaksi terang itu terjadi di sel mesofil, ya, yaitu pada sel parenkim palisade atau sel parenkim bunga karang ya. Lalu pada reaksi gelap itu prosesnya tidak terjadi di situ. Ternyata ya terjadinya di sel selubung pembuluh atau bundle seed. Nah, sel-sel mesofil tumbuhan C4 tidak memiliki rubisco rupanya. Ya, di kloroplasnya nggak ada enzim rubisco. Yang ada enzim rubisco-nya adalah di bundle seed, ya, sel-sel bundle seed. Mungkin saja di sitoplasmanya. Sementara itu untuk C4 kita tidak membaginya menjadi dua ruang, tetapi membaginya menjadi dua waktu. Ya, strateginya dibagi menjadi dua waktu, yaitu reaksi terang terjadinya di saat siang hari, ya, sementara yang tadi siklus Kelvin terjadi di malam hari. Jadi enzim rubisco ini aktifnya di malam hari, rupanya demikian. Tempatnya tetap sama di sel-sel parenkim ya, di kloroplas. Nah, berikutnya ini tumbuhan C4. Tumbuhan C4 ini memang bentuknya sedikit berbeda dengan tumbuhan-tumbuhan C3. Dia contohnya adalah tumbuhan tebu ya. Tumbuhan tebu seperti ini. Batangnya keras, ada rongganya, daunnya panjang, ya, bertulang daun juga keras. Nah, bentuk seperti ini adalah mekanisme mungkin ya untuk menangani fotorespirasi tadi. Nah, mekanisme rupanya setelah didetailkan, dicari tahu, ada menggabungkan CO2 ke dalam senyawa 4 karbon di sel mesofil. Nah, sehingga tanaman ini dikenal sebagai tanaman C4. Senyawa karbon 4 ini diekspor ke selubung pembuluh yang tadi disebut ya, sebagai tempat yang berbeda. Jadi dia hasil pengikatan CO2 ini ditangkap oleh senyawa sehingga menghasilkan senyawa berkarbon 4. Seperti ini mungkin ya. Nah, ini penampangnya ya. Di sini ada sel mesofil, parenkim, palisade, parenkim bunga karang. Parenkim bunga karangnya nggak ada. Di sini parenkim bunga karangnya tergantikan oleh sel selubung, namanya bundle seed. Nah, ini sel selubung pembuluh ya. Sel bunga karangnya tidak ada. Adanya adalah sel mesofil parenkim. Nah, ini sel mesofil parenkimnya, ini sel bundle seed-nya atau selubung pembuluh. Nah, ini pembuluhnya, ini sel-sel pembuluhnya ini. Nah, CO2 ini tidak ditangkap langsung oleh RUBP, tetapi ditangkap oleh PEP ya, fosfoenolpirufat, yang senyawanya berkarbon 3. Jadi karbon 3 ditambah karbon 1, hasilnya oksaloasetat berkarbon 4. Nah, maka ini disebut sebagai tumbuhan C4. Kalau oksaloasetat ini berubah menjadi malat, malat masuk ke bundle seed, di mana terjadinya siklus Kelvin karena enzim rubisco ditemui di sini, tidak di mesofil, tidak ada enzim rubisco di kloroplas mesofil. Nah, lalu dari malat ini pecah menjadi pirufat dan CO2. Nah, CO2-nya akan ditangkap oleh RUBP dan terjadilah siklus Kelvin kayak tumbuhan C3 tadi. Lalu diproduksi glukosa dan glukosa akan dialirkan melalui floem, baik disimpan maupun disebarluaskan ke seluruh jaringan tubuh. Sementara pirufat tadi akan kembali masuk ke sel mesofil atau parenkim palisade, lalu membutuhkan ATP untuk berubah menjadi PEP. Nah, PEP inilah yang bertugas menangkap CO2 ya, CO2 bebas dari luar tubuh ya. Seperti itu. Jadi walaupun ini tumbuhan C4 ini siang hari ini juga mengalami mungkin fotorespirasi ya, stomata menutup. Nah, CO2 ini adalah hasil dari respirasi dan dari luar tubuh ketika stomata itu tidak menutup. Jadi dia masih punya waktu ya untuk mencari CO2 sebanyak-banyaknya sebelum stomata itu menutup. Kenapa sebanyak-banyak? Karena dapat disimpan dalam bentuk malat. Ya, malat ini akan tersimpan banyak sampai nanti dibutuhkan dalam reaksi gelap. Ya,
Seperti itu, walaupun stomata menutup ini malat ini sudah tersedia banyak sekali sehingga tinggal dipecah menjadi CO2. Nah, bagaimana dengan C4? CAM, maaf. CAM ini fosforilasian acid metabolism ya. Ini adalah tumbuh-tumbuhan yang hidup di daerah iklim panas begitu ya. Membuka stomatanya pada malam hari. Jadi setiap matahari itu terbit sudah terasa panas barangkali, atau kalau pagi mungkin belum terasa panas. Tapi begitu terasa panas maka stomata langsung menutup sehingga tidak sempat lagi memperoleh CO2. Maka CO2 ini diambilnya di malam hari sebanyak-banyaknya. Mekanismenya mirip seperti C4 tadi, akan ditangkap oleh PEP dan disimpan dalam bentuk malat ya. Nah, pada siang hari stomata itu tertutup, CO2 dilepaskan dari asam organik malat ya. Semoga di sini maksudnya malat yang nanti digunakan dalam siklus Kelvin. Nah, seperti ini kira-kira. Di sini ada sugarcane atau tanaman tebu dan pineapple tanaman nanas ya. Tanaman nanasnya adalah CAM, sugarcane atau tebu ini adalah tanaman C4 ya. Nah, tanaman C4 tadi mekanismenya adalah dibagi menjadi dua ruang atau dua sel yang berbeda, sementara CAM itu masih pada sel parenkim ya, sel yang sama, cuma terjadinya proses reaksi terang dan gelap itu terpisah di waktu yang berbeda. Kalau pada CAM4 ini tetap terjadi di siang hari, tetapi di tempat sel yang berbeda. Jadi tadi mesofilnya itu hanya terjadi ketika pengikatan CO2 oleh PEP lalu menjadi oksaloasetat dan malat. Nah, malat inilah yang nanti akan pecah menjadi CO2 dan asam piruvat. Nah, CO2-nya akan lari ke Kelvin cycle. Nah, sementara pada CAM ini pada malam hari diperoleh CO2 sebanyak mungkin sampai tersimpan dalam bentuk malat sebanyak-banyaknya hingga nanti pada siang hari stomata menutup, ini siklus Kelvin masih bisa terjadi. Nah, kenapa siklus Kelvin ini terjadinya di siang hari bukan di malam hari ya? Jadi reaksi gelap ini justru terjadi di siang hari. Kenapa? Karena dia membutuhkan produk dari reaksi terang. Nah, reaksi terang itu terjadi pada siang hari karena ada cahaya matahari. Apa yang dibutuhkan tadi adalah ATP dan NADPH.